Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangan oleh Bapak Presiden, dan setelah Bapak Presiden harusnya surat itu udah masuk, dikirim mungkin hari ini ke DPR, dan kita akan memantau. Ini kebetulan kita raker di DPR, ya mungkin setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum. Pemain tambahan ya yang akan kita dapatkan, pemain diaspora yang ada di luar untuk bisa bergabung dengan kita, karena memang kita perlu untuk menambah sejumlah pemain untuk bisa melengkapi tim nasional kita yang dipimpin oleh STY sebagai pelatih kepala. Karena kalau dengan materi seperti ini, walaupun kita sudah cukup oke ya untuk menanyakan tentang penambahan pemain ini, Pak Ketua Umum bilang ada, tapi memang tidak secara detail untuk bisa mengatakan si A, B, C, D. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix? Ya, dan Pak Ketua jawab, oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan Kevin Dix ini. Ya, karena keluarga dia sudah membuka diri, dan Kevin Dix ketika tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di tim nasional Belanda di mana ia mengharapkan untuk bisa ikut di Euro, gagal. Mungkin dia sudah mengatakan bahwa siap untuk bermain untuk Indonesia jika dipanggil ya oleh PSSI. Nah, Pak Erik sedang berusaha untuk melakukan lobby-lobby ini, dan dia berharap dalam upaya usaha ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, semoga Kevin Dix bisa bergabung dengan kita ya. Penantian panjang selesai, Kevin Dix sepakat gabung ke Timnas Indonesia dan susul Miss Hilges. Timnas Indonesia dikabarkan akan memiliki tambahan amunisi baru dari skema program naturalisasi untuk posisi bek tengah. Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah mengerjakan proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia Belanda. Kedua pemain tersebut adalah Miss Hilges dan Eliano Reijenders. Hilges dan Reijenders juga sudah dijadwalkan untuk mengucap sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Berbeda dengan yang lain, kedua pemain itu akan mengucap sumpah WNI di Belanda. Mereka akan mengucapkan sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia untuk Belanda di kota Den Haag, pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Hal itu dikarenakan keduanya masih disibukkan dengan agenda tim masing-masing, sehingga tidak memungkinkan bagi keduanya untuk mengucap sumpah di tanah air. Di lain sisi, jasa keduanya sudah sangat diperlukan oleh Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Hilges dan Eliano diproyeksikan bisa membela skuad Garuda pada laga ketiga dan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024 mendatang. Proses naturalisasi Hilges dan Eliano belum rampung. Skuad Garuda dipercaya akan kedatangan amunisi baru lagi. Hal itu diungkapkan oleh YouTuber asal tanah air, yakni Yusa Nugraha. Seperti yang diketahui, Yusa merupakan YouTuber yang aktif melakukan sesi wawancara daring dengan para pemain keturunan. Kini, dirinya mengungkapkan bahwa ada satu pemain lagi yang berpotensi bergabung dengan timnas. Pemain yang dimaksud adalah bek milik FC Copenhagen, yakni Kevin Dix. Nama bek berusia 27 tahun itu sejatinya tak asing di telinga penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kevin sejatinya sudah diincar lama oleh PSSI agar mau dinaturalisasi. Aslinya bek, pemain keturunan Indonesia Timur eligible dinaturalisasi. Bisa jadi gelandang serang mengupas kelebihan dan kekurangan Kevin Dix, pemain grade A berdarah Maluku yang kabarnya masuk dalam rencana naturalisasi Timnas Indonesia. Kabar bahwa Kevin Dix masuk dalam rencana naturalisasi Timnas Indonesia tak lepas dari video terbaru Yusa Nugraha di kanal YouTube-nya. Dalam video yang berjudul, pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan, Yusa menyebut nama Kevin Dix sebagai pemain yang potensial dinaturalisasi. Kevin Dix menjawab siap dan bersedia membela Timnas Indonesia, kata YouTuber yang dulunya merupakan didikan Akademi Feyenoord itu. Karena bersedia membela Timnas Indonesia, pemain keturunan Maluku berusia 27 tahun itu bisa saja menjadi pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Dia, Kevin Dix, setiap postingan Timnas Indonesia atau temannya, dia pasti juga komen, support. Nah, menurutku itu juga kode-kode, Kansya, dinaturalisasi, cukup besar, lanjut Yusa. Jika pemain bermarga bakar besi itu bersedia dinaturalisasi, menarik untuk mengupas kelebihan dan kekurangannya di atas lapangan. Kira-kira, apa saja kelebihan dan kekurangan Kevin Dix?
apa pengaruh kehadirannya bagi performa timnas Indonesia di atas rumput hijau? Kevin Dix memiliki kelebihan yang jarang dimiliki bek timnas Indonesia lainnya, yakni bisa bermain di seluruh posisi di area pertahanan. Sepanjang kariernya, ex Belanda U21 itu bisa bermain sebagai bek tengah, bek kiri, bek kanan, dan bahkan menjadi gelandang bertahan. Kemampuan bermain di berbagai posisi ini membuatnya bisa selalu diandalkan saat rekan-rekannya di posisi bertahan absen. Karena banyak bermain di posisi belakang, Kevin Dix punya catatan apik dalam bertahan, jika melihat catatannya di Liga Denmark pada musim 2023/2024 kemarin. Dilansir dari SofaScore, Kevin Dix rata-rata membuat 1,1 intercept dan 1,2 tackle per laga. Selain itu, ia membuat 3 sapuan per laga dan memenangkan 2,3 duel di lapangan dan 2,2 duel di udara. Kecakapannya dalam bertahan ini dibarengi kemampuannya dalam permainan, di mana Kevin Dix rata-rata melepaskan 70,9 operan akurat per laga dengan 34,5 operannya diberikan ke area lawan. Hebatnya lagi, Kevin Dix bisa menciptakan peluang emas untuk rekan-rekannya dari belakang. Di musim lalu, ia membuat 5 peluang emas dan hanya membuahkan 1 assist saja. Selain itu, Kevin Dix juga terkenal tajam. Musim lalu, ia berhasil mencetak 4 gol dan di musim ini telah melesakkan 3 gol lewat titik putih. Kekurangan Kevin Dix. Kemampuan apik Kevin Dix dalam bertahan ternyata dibarengi kelemahan besar soal kedisiplinannya dalam permainan. Karena agresif dalam bertahan, Kevin Dix kerap mendapat kartu dari wasit, catatannya dalam hal ini pun terbilang miris. Sepanjang kariernya, Kevin Dix telah mendapat 50 kartu kuning dan 4 kartu merah. Bahkan sejak 2021 lalu, ia pasti mendapat kartu merah setiap musimnya bersama FC Copenhagen. Uniknya, 4 kartu merah itu tak didapatkan secara langsung, melainkan didapat dari kartu kuning kedua. Dengan kata lain, Kevin Dix merupakan pemain yang tak pandang bulu saat bertahan dan tetap bermain agresif kendati dirinya sudah mendapat kartu kuning. Catatan ini bisa saja merugikan timnas Indonesia ke depannya jika nantinya Kevin Dix dinaturalisasi. Apalagi jika skuad Garuda bertemu dengan lawan-lawan yang pandai memprovokasi. Terbuka bela timnas Indonesia, Kevin Dix diperkenalkan pada Oktober tahun 2024. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pernyataannya itu diungkapkan pesepak bola 27 tahun saat diwawancara Yusa Nugraha pada 2020. Saya selalu mengatakan terbuka untuk itu, bermain untuk timnas Indonesia. Namun, selama federasi, PSSI, tidak mendatangi atau mengontak saya takkan berpikir untuk itu, membela timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Saya juga sudah bicara dengan agen saya dan jujur Indonesia adalah asal-usulku jadi saya tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Tapi, selama mereka, PSSI, tidak tanya, saya enggak perlu jawab. Lanjut pemain yang membantu FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024. 2 tahun setelah wawancara itu, Kevin Dix dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, bersama 3 nama lain, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh dan Miss Hilgers. Namun, hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemudian mendapatkan paspor Indonesia pada November tahun 2022. Menurut penuturan anggota Exco PSSI pada 2022, Hassani Abdul Ghani, sosok Miss Hilgers dan Kevin Dix batal dinaturalisasi karena tidak mendapatkan restu orang tua. PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Miss Hilgers dan Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas, kata Hassani Abdul Ghani mengutip dari Instagramnya, @hassaniabdulghani. Tapi sayangnya kedua orang tua mereka belum memberi izin, mohon jangan dihujat, mana tahu suatu hari, pikiran orang tua mereka berubah, lanjut Hassani Abdul Ghani. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want